Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang, Cece, Ayah, Bunda, Wadia Balat semuanya. Kita ketemu lagi di Bincang Petang edisi yang ketiga. Ngobrol santai. Ringan. Salah. Obrolan ringan membuka wawasan. Oke. Ini edisi yang ketiga. Masih ditemani sama saya, Mang Idon dan Biuki. Masih kita akan membahas seputar temanya masih tentang belajar dari rumah. Ya, kita mungkin minggu-minggu kemarin belum sempat kenalan ya, Biuki ya, secara mendetail gitu. Sebetulnya kita siapa dan program ini yang menyelenggarakannya siapa gitu ya. Mungkin orang-orang yang Wadia Balat Maca mungkin sudah tidak asing ya dengan Hayu Maca, tapi di luar relawan atau grup Hayu Maca, maka perkenalkanlah kami bahwa program Bincang Petang ini digagas oleh sebuah komunitas literasi yang namanya Hayu Maca. Nah, kita adalah dua dari 3 orang pendiri Hayu Maca. Betul. Saya, Mang Idon, Biuki, dan satu lagi pendirinya Bu Asri. Atau Kak Asri sih ya. Kak Asri itu karena lebih mudah dibanding kita lagi. Nah, Hayu Maca ini adalah komunitas literasi yang biasanya kalau hari Minggu kita berkegiatan bukalapak ya, Biuki ya, di Taman Kartini, lapak rutin. Nah, udah berapa lama coba? Apanya? Oh iya, Hayu Maca itu sudah buka lapak sejak tahun 2016 bulan Oktober. Jadi ini menjelang usia kita yang ke-4 tahun ya, Hayu Maca. Nah, cuman sejak pandemi kemarin lapak terpaksa kita tutup dan kita mencari kegiatan alternatif apa yang bisa menggantikan kegiatan lapak kita. Sejak bulan Maret berarti ya, kita nggak ngelapak di Taman Kartini, Cimahi. Betul. Nah, di lapak kita ada sesi lapak baca seperti biasa, ada sesi dongeng dan ada sesi berbagi. Nah, mungkin kegiatan obrolan kita ini adalah pengganti kegiatan sesi berbaginya di lapak Taman Kartini gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa tetap konsisten mengadakan obrolan Bincang Petang ini setiap Sabtu sore gitu ya. Jadi Akang Cece, Ayah Bunda, perkenalkan kami Biuki dan Mang Idon itu dari komunitas Hayu Maca. Dari Cimahi base campnya ya. Kita siaran ini dari base campnya Hayu Maca di daerah Baros ya, di Sekretariat Hayu Maca di daerah Baros Cimahi. Iya. Ada teman Biuki? Enggak sih kayaknya. Cukup? Udah cukup. Nah, ulangi lagi mungkin sedikit apa sih Bincang Petang? Nah, Bincang Petang itu obrolan santai yang kita membahas pengennya hal-hal yang up to date. Hal-hal yang gitu up to date. Tapi secara ringan gitu, nggak terlalu serius. Karena waktunya juga pendek. Hanya 1 jam ya. Dan ternyata karena udah uji coba 2 kali, Biukinya seneng ngomong, sering kali topiknya akhirnya nggak terbahas semua. Jadi Biuki coba untuk lebih sedikit-sedikit aja lah ya, tapi bisa mendalam. Yang penting membuahkan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu sih harapannya. Oke. Nah, di edisi yang ketiga ini mungkin Akang Cece melihat suatu perbedaan ya. Kelihatan sekarang Mang Idon ada mencrang begitu karena kita kerjasama sama Boots Graphia ya, yang menshoot kita supaya nanti insya Allah si kegiatan Bincang Petang ini bisa tampil juga di YouTube. Kalau sebelumnya kita hanya fokus di FB, tapi kali ini dengan kerjasama sama Boots Graphia dengan lampu sorot yang lebih oke, sehingga Mang Idon sekarang kelihatan gitu ya. Kita bisa insya Allah tampil di YouTube juga. Nah, itu mungkin ya pembukaan dari kami. Tema kita kali ini, Akang Cece, Ayah Bunda, adalah tentang PD mendampingi anak selama belajar di rumah. Ini apalagi sih sebetulnya? Ya kan kemarin 2 minggu kemarin masih tentang belajar di rumah. Nah, mungkin ada perbedaan-perbedaan dari setiap pekannya ya. Mungkin Biuki bisa lebih jelas membedakan. Yang pertama tuh kita tentang kenapa BDR jadi kemelut. Kemudian yang kedua adalah
Ya apa sih? Gimana kita bisa mendampingi anak dengan asik dengan gitu asik. kan? Nah, sekarang jadi kalau yang pertama tuh kita bicara tentang kenapa sih BDR jadi kemelut gitu kan? Terus supaya nggak jadi kemelut harus gimana gitu kan? Apa yang dikelola? Nah, kalau yang kemarin gimana caranya kita mendampingi anak dengan cara yang asik, tapi fokusnya ke anaknya, ya kan? Yang kita bahas kemarin, anaknya seperti apa, mandiri apa enggak, terus gaya belajarnya seperti apa gitu kan? Nah, sekarang ketika kita ambil judul PD mendampingi anak belajar di rumah, ini sebetulnya fokusnya ke orang tuanya gitu ke kita sebagai pendampingnya gitu. Kalau kemarin kita harus mengenal, salah satunya ya mengenali anak gitu ya, anak kita tuh seperti apa sih sehingga mendampinginya seperti apa gitu juga. efektif dan efisiennya. Oh iya, semua rekaman itu kegiatan 2 minggu kemarin Akang Cece bisa lihat di FB dan fanpage-nya Hayu Maca. Jadi silakan untuk bagi yang penasaran gimana sih bahasan kemarin dilihat di FB-nya Hayu Maca dan fanpage-nya Hayu Maca. Nah, gimana nih Bu Uki tentang supaya orang tua tuh pede ya mendampingi anak selama belajar di rumah, karena ada beberapa fenomena menarik gitu ya yang terjadi di lapangan. Mungkin salah satunya yang pernah kita bahas selintas kemarin, bahwa anak tuh nggak enjoy belajar di rumah. Ya, dia merasakan kangen pengen ke sekolah gitu, karena ternyata lebih asik belajar di sekolah dibanding di rumah. Nah, apa penyebabnya? Macam-macam, termasuk salah satunya adalah orang tua yang ternyata nyerah gitu ya. Gimana sih saya cara mengajarkan ke anak supaya dia mengerti apa yang saya ajarkan, juga enjoy gitu ya. Enjoynya ini yang kadang-kadang sering jadi trouble karena orang tua gampang sepaneng gitu, naik gitu, kalau gitu aja kamu nggak ngerti gitu ya. Padahal bisa jadi mungkin cara kita menyampaikan materinya membuat anak malah bingung atau nggak nyaman gitu. Ya. Betul. Kemudian beberapa kasus orang tua khawatir sebenarnya cara mengajar saya itu udah bener nggak sih, sesuai nggak dengan yang disampaikan guru di sekolah gitu. Jangan-jangan salah nih caranya gitu, atau caranya harus sesuai dengan stepnya dalam ngerjainnya dan sebagainya gitu, sehingga jangan-jangan nanti anak datang ke sekolah bingung lagi gitu. Nah, beberapa kekhawatiran orang tua itu yang kemudian kita tangkap ya di fenomena di lapangan. Nah, sehingga orang tua jadinya cemas gitu ya. Nggak hanya anak yang cemas, tapi orang tua juga sama gitu cemas. Gitu, Mangga Biuki barangkali gimana nih? Jadi ketika kita bicara tentang PD-nya orang tua mendampingi anak di rumah nih Mang Idon ya, sebetulnya itu juga yang mendorong orang tua tuh ada beberapa lah ya yang kita tahu juga dari beberapa tampilan di YouTube. Yang orang tua tuh di komen-komennya tuh, iya kapan sih segera sekolah dong gitu, aku nggak sanggup nih, udah nggak tahan nemenin anak belajar gitu, nggak ngerti caranya kayak gimana. Jadi mereka tuh akhirnya kayak yang desperate, akhirnya ngedorong supaya cepet dong sekolah buka. Cepet lah ini, doanya seperti itu, cepet lah zona hijau dan sebagainya gitu ya. Nah, karena memang ini jadi dilema gitu ya, anak sekolah, orang tua pengen mendorong anak ke sekolah, tapi lingkungan masih belum memungkinkan kan sekarang, dan bahkan di beberapa area udah mulai naik lagi gitu kan, para PDP istilahnya, dengan penderita yang COVID positif itu, sehingga akhirnya kayaknya maju mundur nih, mau sekolah apa enggak gitu kan, kapan dibuka. Ada kabar sih katanya Cimahi KBB itu sudah hampir zona hijau gitu, tapi rada deg-degan juga sih kan akhirnya sebetulnya kitanya dituntut untuk lebih tenang ini kan sekarang itu, termasuk juga dalam mendampingi anak-anak kita di rumah gitu. Betul sekali yang tadi dibilangin sama Mang Idon bahwa ketika orang tua mendapatkan peran lebih besar gitu kan, sebetulnya mah tetap aja gitu. BDR tidak BDR gitu ya, online atau offline, ya tugas orang tua tuh memang mendampingi gitu kan, itu tuh nggak bisa ditawar, jadi tetap aja. Cuman sekarang
proporsinya menjadi lebih besar karena semuanya dilakukan di rumah. Guru menjelaskan memang gitu ya lewat online atau barangkali ada materi-materi yang dikirim via WA dan sebagainya. Tetapi kemudian kan itu menimbulkan beberapa hal ya, apakah tingkat keterbacaan materinya gitu kan, pemahaman kitanya sendiri juga sebagai orang tua gitu. Nah itu pun akhirnya membuat orang tua tuh nggak yakin gitu ya, ada bingung, ada yang benar-benar udah bingung aja kayaknya tuh belum nggak sempat mikir tuh udah, aduh harus nemenin anak ya belajar, harus kayak apa ya, udah lama banget kan aku nggak sekolah SD, nggak sekolah SMP gitu kan, jadi seakan-akan itu juga sebetulnya sih menurut Bu Uki mah positif Mang Idon. Artinya kan sebetulnya sadar bahwa tanggung jawabnya ada di saya. Cuman saya nggak bisa. Jadinya teh ngeblank gitu. Akhirnya teh bingung. Padahal belum ya itu teh. Padahal belum. Baru sudah khawatir duluan biasa begitu ya. Nah, terus yang kedua ada yang nggak yakin ya. Kayak tadi misalnya tahu sih pelajarannya tentang ini gitu. Tapi nggak yakin, aku nyampeinnya nanti bener nggak ya? Gitu. Enakeun teu. Anak akunya mau nggak? Belum lagi kalau anaknya teh yang nolak, teh nggak mau belajar sama mama. Ya, makanya anak teh kangen pengen ke sekolah, cina stres sama mama. Iya, jadi kan kayak gitu ya. Akhirnya, aduh gimana? Udah mah harus saya yang ngajarin. Ayahnya misalnya ngantor, tapi dia anaknya dengan aku teh udah nggak mau gitu kan, itu teh udah gimana ya, penolakan di depan mata gitu, tapi tugas begitu nyata gitu, kan kayaknya pengennya mah udahlah gitu kan. Makanya kan akhirnya yang dituntut adalah kapan itu sekolah dibuka gitu, nggak tahu, nggak ngelihat pokoknya itu. Ini sudah warningnya apakah sudah hijau, kuning atau merah gitu ya gitu fenomenanya. Padahal mungkin yang harus digarisbawahi Bu Uki ya bahwa ya ajaran kita juga mengajarkan ya bahwa sebetulnya pendidikan itu tugas dari orang tua. Sebetulnya sih ya semua orang tua pasti sadar lah bahwa punya anak itu amanah gitu. Nah cuman sekarang ini unik ketika amanahnya dikembalikan lagi ke rumah ya nggak siap karena memang kayaknya ada mindset bahwa belajar itu di sekolah. Sehingga area akademik ini memang tugas sekolah. Makanya bisa jadi ada juga orang tua yang nolak gitu ya, begitu gigihnya sekolah dibuka tuh karena menolak gitu. Ini tugasnya ini deh gitu. Tugasnya kita mah di rumah ya memperhatikan yang lain-lainnya selain akademik membantu gitu. PR nya. Membantu PR atau ya nyediain guru private barangkali kalau dulu mah. Akhirnya gitu murang-muring teh udah bayar mahal-mahal. Kenapa cenah sekolahnya mah tetap yang sibuknya orang tua? Itu. Ya, jadi ya akhirnya kan seperti itu. Itu sebetulnya ungkapan dari rasa putus asa, keputusasaan ya. Nah, selain itu juga tadi selain nggak yakin, bingung, juga takut salah. Aku kan belajarnya kan mama mah belajarnya zaman mana gitu, caranya udah beda. Sekarang mama harus diserahinnya juga ngumpul kena beda gitu kan. Pakai WA lah, pakai apa gitu kan. Rasanya teh meni bararingung gitu. Tapi itu mah buat angkatan kita kali, Mang Idon. Iya sih, banyak keluhan orang tua seangkatan kita kan gitu. Ini anak-anak SD, anak-anak SMP awal kok belajarnya materinya udah kayak anak-anak SMA gitu ya. Itu udah stressing lain lagi nya kalau orang tua teh kebayang, apalagi yang memang orang tua nih secara akademik keteteran juga gitu begitu menghadapi soal yang jangan curhat pribadi itu mah. Ya begitu kebayang begitu ngelihat anak-anak SMP gitu ya seangkatan kita mah ya anaknya udah ada SMP SMA begitu ngelihat materinya gitu ini materi ya kita nggak bisa jadinya kan makin khawatir gitu teh akhirnya makin nggak pede lah gitu ya makanya akhirnya diambillah judul ini. Selain itu ada lagi Mang malu rasa malu dari orang tua kalau misalnya pas ngebimbing belajar, anak teh nanya, kita teh nggak tahu jawabannya. Nanti kata anaknya teh, ibu rapotnya nilainya belum berapa. Kenyawaan. Iya, jadi kan gitu ya. Jadi intinya beragam sekali emosi, perasaan, dan pikiran yang bisa muncul ketika kita mencoba menghayati, aduh harus nemenin anak nih di rumah gitu, sekian jam.
Itu kalau anaknya satu. Iya betul. Selalu Biuki tekankan dari materi yang pertama ya, anaknya satu, anaknya berapa, karena itu menimbulkan dinamika tersendiri. Tapi percayalah, ini adalah momen kita untuk belajar ya. Tuh. Termasuk juga kali ini ketika bicara tentang PD, sebetulnya yang harus di langkah pertama yang harus diambil adalah tarik nafas dulu. Ayah, bunda, tarik nafas dulu. Supaya lega, supaya sadar bahwa ini teh memang peran kita gitu ya. Anak teh lagi dikembalikan ke rumah, peran kita lebih besar, tapi yang paling penting adalah supaya apa? Supaya kita teh ngeh bahwa bangun, ini bukan tentang kita. Ya, ini betul. tentang anak kita. Dan apa yang tadi kita pikirkan itu adalah yang kita pikirkan gitu loh. Kita terlalu fokus pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada kekhawatiran kita, ketakutan kita, rasa malu kita, rasa bingung kita gitu. Fokusnya ke kita ya. Fokusnya ke kita. Padahal BDRT tentang siapa? Tentang anak kita. Tentang anak kita. Gitu. Bahwa kita pernah belajar dulu materi yang sama, ya sudah memang iya gitu. Ya udah, paling berubahnya nggak terlalu banyak. Jadi yang paling enak adalah ya, kita ketika situasinya seperti itu tadi ya, tarik nafas, sadar peran gitu ya, bahwa oke, ini bukan tentang kita, iya kitanya nggak bisa, tapi kita lagi nemenin anak kita. Dan nemenin anak kita, jadi teman anak kita tuh ya di usianya anak kita sekarang, dengan materinya dia sekarang gitu. It's okay, apa kata Bu Asri di flyernya? It's okay not to not be okay. It's okay to not be okay. Jadi memang nggak usah sempurna. Betul. Dan memang lagi belajar. Dan guru juga pasti menyadari bahwa kita juga bukan di situ wilayahnya. Ya, gitu. Jadi supaya lebih tenang, supaya lebih rileks, supaya lebih santai, supaya tekanan ke kitanya nggak menjadi lebih tinggi, sehingga tadi kita jadi menekan juga ke anak gitu. Ya, kita juga pengalaman sebagai guru ya dulu bahwa anak-anak tuh kadang-kadang pertanyaannya luar biasa gitu, hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya gitu ya. Dan nggak masalah begitu si anak bertanya, kemudian kita nggak tahu jawabannya gitu. Bisa jadi kan ini fenomena di orang tua ya. Betul. Anak bertanya yang tadi kita yang malu teh kalau nggak bisa jawab. Kan merasa orang tua tuh harus tahu segalanya, padahal anak justru jadi edukasi bahwa orang tua, guru itu bukan orang yang sempurna gitu ya, yang harus tahu segalanya. Nah, mungkin ini pembelajaran juga bahwa saat orang tua nggak tahu apa yang harus dilakukan atau jawaban apa yang harus diberikan kepada anak, tips and triknya gimana tuh, Bu? Iya, kalau menurut Biuki ya, daripada kita pasang standar bahwa nih, lihat ibumu tuh hebat, ibumu jago, ayah nih lebih tahu dari kamu. Ya mungkin ini saatnya yang sebelum-sebelumnya, masa gini aja nggak bisa? Nah kan, akhirnya bisa ketampar deh muka kita. Jadi untuk situasi sekarang, tempatkan diri kita juga sama seperti dia, mempelajari lagi hal tersebut. Jadi kita sadari bahwa ini adalah tentang anak kita, mereka sedang belajar untuk memahami hal baru, ya kan? Belajar untuk mengendalikan diri di situasi yang belajar sama orang tua itu kan pasti pengennya yang barunya nyantai-nyantai gitu kan, beda sama di sekolah. Tapi kita memosisikan ini hal yang serius loh. Ayo kita belajar bareng-bareng, sama-sama membaca sama-sama. Terus apalagi dengan kita mempelajari hal itu sama-sama, jadi tidak menempatkan kayak satpam. Mungkin kalau sebelumnya kita sok baca dulu bukunya, sok sekarang kerjain soalnya. Cuma nyuruh-nyuruh dan itu yang bikin bete anak gitu ya. Terus ketika anak nggak ngerti ya tadi komennya, gitu aja nggak ngerti. Nah sekarang mah daripada kayak gitu, anak jadi bete, mendingan bareng aja baca gitu. Memang makanya di bagian yang pertama banget ya, di bincang petang yang edisi 1 itu Biuki udah bilang atur jadwal, temenin anak pas kitanya memang bener-bener waktunya luang. Ya jadi bisa dilihat lagi bahwa kita share jadwal dari mulai device-nya, teknologinya harus gimana, kita harus tahu, plus tadi pembagian waktunya supaya kita tuh beneran ngikutin, karena pengalaman kita banget ini loh ayah dan bunda ya, akang cece semua, kami pernah seperti itu ke anak kami waktu di SD gitu. Dan
Kemudian akhirnya kita coba untuk nemenin karena dia kelihatan bingung banget. Ini kenapa? Akhirnya kita temenin baca. Oh, ternyata cara dia membaca, memenggal kalimatnya salah. Memahaminya akhirnya salah. Nah, ketika kita temenin, akhirnya kita jadi tahu, oh, anak kita tuh ternyata begini cara memahaminya salah. Akhirnya kita yang memparafrasing ya, merubah lagi si kalimat dari buku yang mungkin buat dia tuh sulit dicerna, kita buat pakai kalimat kita sendiri. Lalu kita bikinkan mind map-nya. Terus kita tanya juga, Cece lebih mudah mana? Mau ditulis kalimatnya atau dibikin kayak gini? Kita tunjukkan mind map-nya kayak gini gitu. Jadi pada akhirnya kami setelah tahu bahwa itulah kekurangan putri kami, dalam waktu luang kita bikinin rangkuman bareng gitu ya, merangkum. Nanti dia sudah membaca, saya bikinkan mind map-nya tadi gitu. Kadang ketika terlalu banyak tulisan, anak saya cuman lihat perlu ibu bacain, ya dibacain dulu, udah gitu dia taruh, nggak dibawa gitu. Jadi memang punya gaya belajar. Nah, ini juga yang harus disadari, ayah dan ibu punya gaya belajar yang bisa jadi sama atau berbeda dengan anak kita. Itu kemarin kita bahas ya tentang gaya belajar. Nah, orang tua juga punya gaya belajar. Siapa tahu gaya belajarnya sama, itu kan enak banget. Jadi kayak belajar kelompok gitulah. Perankan diri kita seperti itu. Dia. Tetapi jangan lupa tong jadi bubudakeun. Dan kita kalau kayak kitanya yang sibuk menikmati jadi murid lagi gitu. Enggak, maksudnya adalah kita tetap bareng sama mereka, tapi kita ingat ketika misalnya anaknya nggak mau mencoba, kita mendorong. Peran kita sebagai supporter masuk di situ. Ketika anak mulai kelihatan susah ini gimana, kita cari jalan keluarnya, tetap ngajak dia, tetap terikat dengan materinya. Tapi bukan artinya kita yang ngisinya. Jangan mendorong. Jangan kita yang ngerjain. Kita yang ngerjain. Jangan, karena itu tadi, ketika kita bareng, kita jadi tahu pola pikirnya, kesulitannya di sebelah mana, gitu ya, kesalahan persepsinya dia di mana, kita yang meluruskan, gitu. Dan ketika salah pun ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi di situ. Keuntungannya apa coba? Melatih komunikasi, ya kan? Kemudian melatih untuk bertukar pikiran juga. Karena itu hal yang berbeda. Melatih ngobrol sama melatih untuk bertukar gagasan ya, menyampaikan gagasan itu hal yang berbeda. Apalagi kalau kita terbiasa nggak mau dengerin gagasan anak karena orang tua selalu benar. Misalnya gitu kan, itu jadi hal yang ini. Tapi ketika kita menempatkan diri jadi teman belajarnya anak kita, dengan niat untuk tahu anak kita tuh seperti apa sih gitu ya, proses dia memahaminya dan sebagainya. Insya Allah sih menurut Bu Uki ya, ini akan menjadi celah kemudahan kita menata bagaimana kita menemani dia di waktu-waktu selanjutnya. Nah, kemudian juga ketika dia mengalami kesulitan dan kitanya menunjukkan semangat itu, juga kita sedang melatihkan karakter coba? Karakter apa? Apa tadi teh? Kesulitan. Ketika dia sulit, terus kita mencoba, terus kita coba. Persisten, gigih. Persisten, gigih, ya, pantang menyerah. Nah, itu yang sebetulnya perlu untuk ditunjukkan pada anak kita supaya dia tahu, oh ternyata Mama teh pantesan aja kemarin ngomong gini aja nggak bisa. Oh ternyata caranya kayak gini. Mama udah nunjukin, beneran mamahnya bisa gitu kan. Nah jadi kan seperti itu. Nah lalu juga belajar bertanggung jawab dengan tugasnya. Jadi nggak cuman yang ayo selesain, tapi kita nyata yang cuek teh. Tapi kan kalau udah kayak gitu mah, ayo tuh berapa lagi? Oh segitu lagi, ayo kerjain kayak gitu lah. Seperti baru tadi siang ya kita ngobrol sama salah seorang teman kita yang si anak teh nggak nyaman dengan tugasnya, anak laki-laki gitu ya. Karena belajar, kita sebutin aja ya, materi pembelajarannya adalah tentang biologi, reproduksi gitu. SMP dan ya, SMP anak SMP laki-laki, kemudian dia harus mempelajari tentang alat reproduksi.
Nah itu kan untuk beberapa zaman saya SMPG mungkin jadi hal yang ngapain sih aku belajar kayak gitu. Pasti males nanya ke ibu misalnya. Iya. Aduh jadi hal Tugasnya yang tuh harus nanya ke ibu. untuk hal yang berkaitan dengan alat reproduksi dia harus bertanya pada ibu. Sebetulnya nggak gitu. Bertanya ketika ibunya hamil dia. Oh ya. Sebetulnya itu Ya, yang tugasnya. berkaitan itu. Tapi kan dia harus bertanya gitu kan. Dan akhirnya sih tugas itu nggak dikerjakan gitu. Nah ini kan, aduh ini orang tua kayak gimana kok orang apa sih anaknya nggak mau. Kalau orang tuanya nggak bertanya kan langsung main marah aja gitu ya. Kenapa kamu nggak ini? Padahal ada masalah itu yang mungkin harus diketahui dan dipecahkan sama orang tua dan dulu. ketika dikomunikasikan ternyata kan pernyataan dari si anak, jawaban dari si anak adalah ya udah malu atau ngapain nanya-nanya kayak gitu ke perempuan gitu. Nah justru di sini peran kita kan menjelaskan bahwa oh iya Ari nanya-nanya nggak puguh mah pasti apa namanya segen malu gitu, tapi ini adalah pelajaran dan bertanyanya juga ke ibu gitu. Dan dibalik itu adalah supaya dia karena dia sudah SMP memahami gitu ya prosesnya hal-hal semacam itu seperti apa untuk lebih memahami yang perempuan juga kayak gitu kan. Dan sebetulnya itu menjadi celah bagaimana orang tua kemudian memanfaatkan materi pelajaran itu untuk mengajarkan tentang peran laki-laki, peran perempuan, bagaimana dia bersikap terhadap teman-teman yang perempuan kayak gitu kan gitu. Ya, justru di balik itu kan sebetulnya tidak hanya sisi materi yang didapat ya, cara dia berkomunikasi dengan orang tua, bahkan mungkin bisa jadi kalau misalnya tugasnya tentang apa IPS, zaman kita IPS-nya sekarang apa sih? Gitu ya. Bertanya tentang harus ngobrol ke Pak RT, ngobrol ke Pak RW gitu kan. Untuk anak yang di rumah wae gitu kan pasti jadi kesulitan. Tapi justru ada nilai karakter yang bisa masuk di situ ya. Kita mengajarkan bahwa kita perlu bersosialisasi, bertanya, masuk ke wilayah-wilayah di luar zona nyamannya dia gitu. Itu mungkin salah satu hal yang ibu bapak harus PDT di situ juga ya untuk mengajarkan anak bahwa gini loh caranya gitu ya. Iya. Dan itu juga situasi yang seperti barusan itu adalah untuk mengenalkan tentang konteks ke anak tuh. Konteksna heureuy, konteksna belajar, konteksna memang ini penting gitu loh. Ini kan pelajaran gitu. Memang kalau untuk heureuy mah ngobrol kayak gitu ngapain gitu kan gitu. Seakan-akan jadi yang apa sih mungkin dikesankan sama si anak, apaan sih ngomongin kayak gitu kan nggak boleh, itu aurat atau ya, apa, mungkin jadi salah konteksnya. betul. Dan justru jadinya diluruskan gitu. Termasuk juga misalnya yang merasa aku mah udah beneran nggak bisa nemenin anak-anak aku sekarang belajar online. Ada beberapa kasus gitu ya. Karena aku mah harus ini katanya kalau begitu harus dengerin aja. Aku mah harus sambil beberes sambil apa kayak gitu. Dan ternyata itu tuh nurun juga ke anaknya, nggak bisa, nggak tenang anak saya kalau harus belajar online kayak gitu. Nah, kalau untuk yang seperti ini kemarin kayaknya udah disebutkan ya caranya. Jadi direkam aja, nanti dipelajari sedikit-sedikit untuk memastikan materinya tetap masuk gitu. Kan kita kemarin bicara tentang gimana anak yang fokusnya pendek ya kan kayak gitu. Karena nggak tahan duduk lama-lama menatap layar HP atau PC yang ya katakanlah boring lah kalau harus duduk terus gitu. Dia harus bergerak kayak gitu, Mang Idon. Iya, jadi menurut Biuki mah amannya belajar bareng aja, tapi udah tanpa target yang gimana ya, belajar bareng, temenin dan ingat fokusnya adalah ya sekarang memang tanggung jawabnya benar-benar ada di kita gitu. Dan kalaupun memang kita menemukan kesulitan gitu ya, itu tuh bukan jadi kitanya yang juga makin marah gitu ya ketika anak kita biasanya gitu ya, kalau kita sulitnya malah kita jadi murang-maring. Ya gitu, karena memang di dalam diri kitanya udah ada target biasanya Mang kalau kayak gitu teh, ih malu atau masa anak guru misalnya, masa anak guru nggak bisa, atau misalnya masa ayahnya nggak pernah menunda pekerjaan, kok anaknya ternyata dikabarin dari WA gurunya misalnya tugasnya 4 belum masuk gitu misalnya kan, jadinya tuh itu jadi tekanan-tekanan tersendiri. Nah sekarang mah hal-hal semacam itu tuh jadi kita kenali ya, kita cari tahu ada apa di balik perilaku itu, ada apa di balik
perilaku menunda tugas gitu ya, menolak ditemenin sama kita. Kalau misalnya kita udah oke lah aku yang temenin misalnya sama ibu ya, nggak mau sama ibu mah misalnya. Nah kita teh ya pasti nyentuh sih ya, pasti sakit hati gitu. Aduh ditolak sama anak. Tapi itu tuh kemudian jadi refleksi, kenapa ya aku ada apa ya? Karena apa? Ya ini momennya gitu, udah badeko sahadei gitu kan. Kemarin sih Biuki memang kasih suatu peluang, kalau kita ada rezekinya, memang ada keluangan dari sisi finansial, bolehlah ada guru private gitu kan ke rumah, atau memang tetap dengan online kayak gitu. Oh ini Mang Idon ada sebentar banget. Ada iklan dulu dari Teh Maya. Terima kasih Teh Maya. Aduh. Waduh. Karena ngobrol santai kita sambil ngopi saja. Gitu. Ya hapunten ya yang lagi saum-saum. Ini mah cuma kepentingan properti. Nggak boleh diminum, Mang. Ya. Tuh jadi lupa lagi Teh. Iya, Saya mau nanya apa barusan Teh? Sok, mau nanya apa? Ya, atau ada mungkin yang udah komen atau apa? Mungkin oh ya, okay. Akang, Cece, Ayah, Bunda, kalau ada pertanyaan atau ada komentar apapun gitu, silahkan langsung saja di WA kan gitu ya, di fanspage-nya kita. Insya Allah kita akan bahas jika waktunya memungkinkan. Jadi bisa langsung saja. Nah mungkin kita lebih ke how to-nya tadi ya, Uki ya, karena orang tua tuh terus saya mesti gimana tuh, apa yang harus dilakukan tadi misalnya dengan anak yang tidak bisa duduk diam lama gitu, atau fenomena lain, mungkin ada tips and trick yang lain yang dipersiapkan dulu nih supaya kita pede atau yakin bisa menemani anak belajar dengan lebih efektif, efisien gitu di rumah. Sebetulnya kan biasanya dari sekolah pasti udah udah ada jadwal ya, udah ada jadwal belajar, bahkan barangkali ada juga yang sudah mengirimkan apalah yang sudah lebih jelas materi-materi yang akan dipelajari. Nah kalau misalnya udah ada bocoran kayak gitu malah lebih enak, kitanya bisa buka juga kan materinya gitu kan, tugasnya akan diberikan seperti apa, nanti diskusi gitu kan. Sebetulnya sih jangan langsung masuk dulu gitu ya, jangan langsung masuk ke tugas gitu. Lebih baik nanya dulu ke anaknya tadi yang dibahas tentang apa, paham atau enggak gitu kan, baru nanti melangkah ke tugas. Jadi bukan yang langsung tiba-tiba ya udah sekarang kerjakan tugasnya enggak apa, gitu ya. Jadi kita memahami dulu si anak tuh prosesnya seperti apa. Gitu. Makanya tadi ada item ya, kalau misalnya perlu temenin gitu. Dan ya tentu saja jangan dibayangkan nemeninnya pas lagi jam belajar online-nya ya Ayah Bunda ya, karena itu pasti awkward banget dong, aneh gitu ya. Lagi Zoom misalnya, semua teman-teman di kelasnya bareng gitu, terus kita juga nongol di situ. Kalau masih kelas 1 SD, kelas 2 SD ya masih oke, tapi kan kalau yang SMP mah enggak ya. Jadi biarkan mereka tetap berproses seperti itu. Kemudian kalau misalnya memang kita bisa berpesan sebetulnya ketika mereka sedang online gitu ya, kita teknisnya kita bantu mempersiapkannya. Kemudian ketika dia kelihatan sama kita, oh kayaknya belum paham, jangan saat itu gitu. Kayak misalnya gini loh, ada kejadian misalnya anaknya sedang belajar online, terus anaknya di-push sama ayah bundanya untuk ayo tanya komen gitu kan, bertanyanya di komen ya gitu ya. Jadi si anak-anak tuh komen gitu, lewat komen tuh bertanya mana yang nggak ngerti gitu. Nah terus dia orang tuanya ayo nanya, komen gitu. Sementara kan si anak ini rupanya ya kalau nggak paham gimana gitu. Sementara barangkali ada teman-teman juga yang udah nanya gitu ya di komentar-komentar itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada anak yang akhirnya moodnya rusak karena kehadiran orang tuanya, atau karena ada komentar-komentar yang tidak sesuai dengan materinya, justru ngomentarin teman-teman yang namanya anak-anak teh kan suka jahil ya, iseng, gitu ya, iseng ya, gitu. Betul. Ada yang kayak si ini rambutnya atau apa, kan karena biasanya mereka bertemu begini tatap muka, tiba-tiba ketemu di Zoom, mungkin ngelihat ada apa gitu kan. Nah, yang seperti itu kadang-kadang, dan ya itulah kehadiran kita pun di situ adalah untuk memotivasi, membesarkan hatinya gitu kan. Jangan sampai hanya karena hal-hal yang tidak penting dia kemudian down gitu. Ya itu tadi makanya perlu tarik nafas gitu ya, kitanya lebih
kitanya yang harus lebih rileks, kitanya harus lebih sabar, tidak. Fokusnya kita harus memfokuskan diri ke anak. Iya, gitu. jangan sampai ambisi kita yang tadi supaya anak kelihatan aktif, ayo kamu komen gitu. Sementara kan komen itu coba harus kita pikirkan ketika dalam kondisi belajar kita diminta untuk menuliskan pertanyaan, pendapat gitu di dalam komen itu kan itu harus dipikirkan. Kalau di kepala anak kita nggak ada yang kepikirkan, sama sekali blank gitu ya. Sama sekali blank terus dipaksa untuk nulis, kira-kira apa yang terjadi? Si anak malah jadi serba salah. Iya, malah jadi serba salah gitu, bertumpuk kan kebingungannya gitu. Dia bingung mikirin materi, sama dia bingung gimana memenuhi keinginan ayah dan ibu yang aku disuruh komen biar kelihatan aktif gitu. Kelihatan aktif gitu kan. Ya, mungkin kita perlu memposisikan diri kita di posisi anak ya, kebayang dia ditekan sama orang tuanya sementara dia sendiri juga bisa jadi ini ngebahas apa sih nggak bisa paham juga. Jadi ya itulah tadi mungkin kita ada sisi child view gitu ya. Iya, dari sudut sudut pandang anak betul banget gitu. Terus ini lagi, jadi balik lagi memang ini bukan tentang kita, bukan tentang egonya kita, bukan tentang apalagi keinginannya kita gitu ya, apa sih namanya ambisi ya, ambisinya kita gitu. Bukan, justru kita harus memastikan anak kita ini selama proses belajar berlangsung dia paham nggak, kan yang lebih penting itu kan, jangan terjebak menganggap bisa itu, mampu itu hanya dengan komen atau selesainya tugas gitu. Memahami itu lebih penting, paham aja dulu. Paham, baru setelah paham mah jelas gitu dia mau ngapain, apa yang harus dilakukan. Jadi setelah paham materi, paham pertanyaannya, paham tugasnya kamu tuh harus apa. Baru setelah itu bisa dilepas. Kalau misalnya tidak yakin anaknya bisa dilepas, berarti temenin selama mengerjakan. Wah, ada komen nih dari Mbak Westri, Eko Bratanti. Salam tangguh. Iya, terima kasih. Salam tangguh Mbak Westri. Terus jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab. Oh, ini mungkin yang dilatihkan oleh orang tua ya lewat BDR adalah jujur, ikhlas orang tuanya juga ya supaya kerasa sama si anak. Dan betul, sama tuh bertanggung jawab tentang tugas yang harus dikerjakan, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Ayah dan bunda bertanggung jawab nemenin kamu belajar gitu ya, atau ya mendampingi kamu belajar, dan kamu bertanggung jawab dengan tugas-tugas kamu sebagai seorang siswa. Ya, gitu. Satu sisinya adalah ini jadi pembelajaran itu bukan hanya di anak ya, orang tua justru kita dibelajarkan bahwa yang disebut dengan edukasi itu adalah tugas utama orang tua teh mungkin realnya sekarang gitu ya. Betul. Dengan adanya pandemi ini justru bahwa sebetulnya ini teh warning buat bukan warning, bisa kesempatan jangan warning dong. Tapi bisa jadi warning memang karena kebanyakan orang tua itu menyerahkan benar kan gitu, menyerahkan pokoknya edukasi mah ke sekolah we gitu, padahal dan edukasi dalam arti sempit loh ya, edukasi yang betul, akademik banget akademik, gitu. lupa dengan karakter gitu ya. Justru padahal karakter itu kan memang harus di rumah dibiasakannya ya. Saya bilang tadi bahwa ini mungkin untuk mengingatkan kembali ke orang tua, pembelajaran lagi buat kita bahwa inilah saatnya kita belajar tentang bukan belajar, kita justru jadi belajar utama orang tua itu sebagai pendidik utama itu ya sekarang lah waktunya. Orang tua sebagai pendidik utama, orang tua juga sebagai role model buat anak gitu kan ya. Jadi sekarang ini ketika BDR juga anak tuh biar melihat kita yang selama ini kita selesaiin, sok ini sendiri teh, sekarang coba karena mereka ada di rumah, kita juga tunjukkan, oh kayak gini ya caranya ayah belajar, gini caranya ibu belajar, kayak gitu, karena kita adalah model buat anak. Jadi yang tadi itu yang paling penting tuh sebetulnya yang sangat mempengaruhi bagaimana pendekatan kita ke anak tuh adalah ambisi kita, pikiran kita, yang akhirnya melahirkan ketakutan-ketakutan. Akhirnya pendekatan kita juga jadi salah jadi gitu ya. Jadi strength ke anak, jadi nggak ngerti lagi anak kita tuh kayak gimana. Yang penting jadinya kita gitu. Maunya ayah sama ibu kamu selesai gitu. Padahal
barangkali anak tuh punya hambatan-hambatan personalnya, kemudian juga ketika ada, apalagi kalau hambatan emosi, Mang, hambatan emosi itu udah akan meng-cut cara berpikir, kemampuan berpikir, gitu. Coba, Biuki sering kali bertanya nih kalau lagi parenting tuh ya, siapa di antara ayah dan bunda yang bisa berpikir cerdas ketika marah? Betul. Cuma kalau ada orang, mungkin ada yang nggak pada ngacung, pada nyengir itu temang. Nyengir. Terus siapa yang lagi bisa berpikir dengan baik, mendapatkan penyelesaian masalah ketika dalam kondisi sedih? Itu teh pada yang ngulapes, senyum aja ya, senyum, malu gitu loh, menunduk. Biasanya respon orang tua seperti itu. Atau saya tanya, siapa yang bisa berpikir dengan baik ketika takut? Dan itu semuanya tuh nggak ada yang ngacung, Mang. Dari 3 itu, takut, marah, sedih, kecewa juga, nggak ada yang ngacung, nggak ada yang ngaku bahwa dalam situasi seperti itu mereka bisa berpikir. Berbeda dengan siapa yang masih bisa berpikir dalam situasi kepepet. Nah, itu mah beda ya. Tapi dalam situasi yang tadi itu jarang sekali. Nah, sekarang kalau kita sendiri, Mang Idon nih, Biuki mah nanya aja tuh ke Mang Idon. Kalau Mang Idon lagi takut, bisa mikir nggak, Mang? Enggak sih. Artinya kalau udah takut mah yang bergerak adalah insting. Oh iya, betul. Iya, kan? Terus kalau misalnya lagi sedih, lagi marah? Kalau sedih, marah sih mungkin yang sama sekali blank mainnya kan. Ya, gitu akhirnya ya. ada yang benar-benar blank kalau lagi marah. Gitu. Jadi kebayang kalau anak, kalau saya sebagai anaknya dulu, kemudian kita harus belajar, kemudian dalam tekanan yang membuat kita marah, ya sudahlah, tamat gitu, udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Nggak bisa mikir tuh. Jadi apapun situasi yang terjadi ya, kondisi anak yang diperlihatkan oleh anak ketika kita mendampingi dia belajar gitu, yang bisa jadi membuat dia takut, membuat dia marah, membuat dia sedih, membuat dia bahkan marah karena tersinggung mungkin ya, gitu aja nggak bisa, kamu kan salah lagi misalnya, kan anak tuh jadi bertanduk ya, aduh kok aku nggak ada yang benernya. Itu tuh jangan diharapkan kerjaannya makin bener ayah bunda, karena tadi nih terbukti di Mang Idon aja itu bisa jadi marah dan akhirnya nggak bener gitu. Jadi gimana kita bisa mendampingi anak gitu ya, ketika kita mau pede ya, kalau kita mau pede mendampingi anak, salah satunya adalah bikin anak kita bahagia ketika bersama kita belajarnya. Jadi pede itu, pastikan dulu jadi temen teh berhasil gitu buat dia. Karena kami mengalami enaknya ketika ketemu nih klik gitu. Kliknya ya, klik banget. Caranya seperti apa? Setelah tahu gitu, akhirnya tuh ya mau nggak mau dengan keikhlasan, ridho banget gitu ya, kita minta maaf banget ke anak kita bahwa sebelumnya ibu nggak tahu kalau Cece itu begitu sulit memahami kalimat ini gitu ya. Jadi akhirnya kita mencoba untuk oke, nggak masalah gitu. Tapi makin kesini kita menemukan, oh ternyata dia oke kalau kalimatnya berbicara tentang apa gitu ya. Buku ceritanya yang seperti apa, yang dulunya mah kita beliin, pada akhirnya ya sudah sok milih sendiri gitu kan. Dan ya memang perlu, apalagi ketika anak makin besar, perlu memberi ruang buat dia menggunakan caranya gitu kan ya, menemukan yang sesuai dengan keinginannya. Termasuk tadi orang tua yang misalnya jadi khawatir ngajarin anak karena takut caranya berbeda dengan cara yang dipakai guru, itu nggak masalah. Ya betul. Ya, kenapa ya, betul? Betul. Ada beberapa fenomena dulu bahkan si anak yang bilang, ibu udah kata Pak Guru mah bukan begitu, harus begini gitu kan. Kadang-kadang orang tua dia jadi merawat gitunya, ini gimana terusin nggak ngedampingi, gitu gimana? Karena caranya berbeda gitu. Orang tua khawatir, walaupun sebetulnya mungkin satu sisi sih kita ngelihat sebetulnya ya bahwa itu membelajarkan ke anak bahwa ada beberapa alternatif penyelesaian soal. Bahkan di matematika pun sama ya gitu, asal hasilnya sama, prosesnya mungkin make sense dengan langkah-langkah yang sama gitu, bisa jadi langkahnya berbeda gitu. Tapi itu yang harus diajarkan juga ke anak bahwa untuk mencapai sesuatu itu bisa dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah itu mungkin
bisa mengurangi kekhawatiran kita bahwa mengurangi kekhawatiran dan membelajarkan ke anak bahwa kita bisa pakai jalan yang berbeda loh. Nah, cuman mungkin diperlukan komunikasi sama guru juga, ya betul, gitu. Jangan sampai ya saran juga sih masukan ke guru ya, jangan sampai kita saklek bahwa caranya harus begini. Siapa tahu ada cara yang lain ya yang bisa dipakai. Betul gitu. sekali ya. Jadi memang seperti itu. Jadi, nah ketika kita menyadari bahwa ada hal-hal lain di balik, jadi kayak hidden agenda gitu loh. Kalau agendanya ngajarin matematika, ngajarin IPA, ngajarin biologi gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang semacam ini, itu adalah hidden agenda kita untuk masukin karakter di situ. Betul. Bahwa berani berbeda, berani nanti menjelaskan gitu kan. Kadang-kadang anak kita mungkin, ini caranya beda sama yang dicontohin tadi. Aku bukan takut, begitu. bukan begitu. Nggak apa-apa, ya udah, nggak apa-apa. Ini cara yang satu. Nah, kita coba lagi cara yang kayak Pak Guru gitu kan. Kalau pakai cara yang Pak Guru nggak bisa, ya udah tunjukin dulu cara yang ini. Tapi nanti kita tanyakan lagi. Jadi ayah dan bunda nggak mesti ketika belajar online itu satu kali belajar anak harus ngerti saat itu juga. Karena ada anak yang memerlukan waktu untuk menyerapnya. Mungkin kita mah bisa, tapi bisa jadi anak kita enggak. Ya itu kita ikutin gitu. Makanya dibarengin dulu, jangan menganggap apa yang dihadapi sama anak-anak ini gampang lah. Ya juga dulu pernah gitu. Jadi enggak yang seperti itu gitu ya. Dipahami dulu supaya tadi itu menjadi jembatan, menjadi pintu kita menjadi temannya dia, sehingga selanjutnya dia mau kalau ditemenin sama kita. Jangan sampai upaya kita gagal di awal, gitu, gagal di awal. Nanti anaknya keburu menolak gitu ya, itu makin susah gitu. Ya tantangan, ya bukan tantangan itu pengorbanan orang tua justru ya yang dibutuhkan di sini. Bagaimana si komen-komen yang biasanya spontan gitu ya, Bu Tejo. Nah, itu mungkin harus direm gitu dalam rangka ya sebetulnya intinya mungkin ya itu tadi ya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai anak kita gitu. Apalagi kalau saya lah punya pengalaman bahwa menyerap informasi pembelajaran nggak bisa sekali gitu ya, terus hal-hal yang teknis misalnya matematika gitu itu perlu ya prosesnya lebih lama gitu ya. Kalau kita menemukan fenomena yang sama di anak, ya kita harus memposisikan diri kita. Belum lagi kalau misalnya si anak kita tuh punya keterbatasan, kekhususan. Misalnya dia disleksia lah gitu ya. Kan range-nya rentangnya luas tuh, disleksia itu macam-macam. Apalagi kalau kita menemukan hal bahwa anak kita tuh perlu bantuan di sini. Sementara lidah kita begitu tajamnya itu kan artinya pembelajaran ke orang tuanya ya yang luar biasa. Iya, betul. Ya, sebetulnya sih seperti itu, Mang. Jadi prinsipnya di sini adalah selalu seperti yang Biuki selalu bilang di pertemuan yang sebelumnya, belajar itu panjang prosesnya. Jangan belajar di sekolah ya maksudnya ya. Kalau misalnya belajar itu memang kita akan terus percayakan ke sekolah gitu ya. Belajar yang seperti ini itu panjang gitu. Kalau kita selalu memberikan kesan belajar itu mengerikan, menakutkan, tamat maka itu mah ya. Jangan tunggu sampai dia harus S3, S2 gitu ya. S1 mungkin SMA ada juga maksudnya tamat. SMA tuh udah mogok gitu kan. Berapa banyak dari mulai beberapa tahun ke belakang tuh Biuki udah nemu anak TK yang mogok. Bayangkan anak TK yang mogok, anak SD yang mogok gitu. Saat itu kan beberapa tahun lalu kita jadi guru, Kang Cece, ayah bunda, fenomenanya itu tahun berapa itu berarti? 2017, 2018 lah ya. Itu anak-anak lagi tren bukan tren, kebanyakan mogok itu di kelas 3 SD. 3, 4. Dan semakin ke sini itu semakin rendah dia. Kelas 2, kelas 1 anak sudah stres gitu kan, kebayang. TK juga TK kan. gitu kan, bayangkan anak-anak TK sudah stres buat belajar. Itu mau sampai tingkat berapa kita berharap mereka mau sekolah kalau di TK saja sudah stres gitu. Dan kan, kalau ada yang mogok berarti kan BDR. BDR. Orang tua. Sama lagi, balik lagi kan gitu. Jadi ya artinya kita perlu mengenalkan tentang belajar itu bisa begitu menyenangkannya gitu. Dan betapa orang tua nih lihat ayah dan ibu tuh sangat
sangat semangat, sangat penasaran banget gitu ya Betul. dengan apa yang akan kita lalui gitu dalam setiap jam belajar kamu besok, kayak gitu loh. Besok belajar apa ya, sama siapa ya, Antusiasmenya ya. antusiasmenya jadi dibangun gitu, bahwa pasti ada hal yang baru dari hari ke hari yang harus bikin kamu tuh semangat setiap hari. Nah kayak gitu, itu tuh harus ditularkan ke anak. Kalau misalnya online lagi ya, kitanya udah kayak gitu belum apa-apa ya tuh menularkan kumaha, gitu ya. apa semangat yang ini, spirit yang Ya, jadi apa tuh? PD itu ya juga dimulai dari kitanya ya, dari mulai bangun pagi gitu ya, dari bangun pagi betapa kita menyiapkan buat dia segala sesuatunya untuk dia siap memulai BDR-nya hari itu gitu. Kemudian kita juga ketika ayahnya berpesan sebelum pergi kerja misalnya, selamat belajar ya gitu. Nah, ya. Gimana? Ada satu hal yang menarik memang dengan kata belajar ini ya gitu. Di beberapa banyak kasus sebetulnya belajar itu jadi alergi buat beberapa anak ya. Ini identik banget dengan membaca gitu ya. Bahkan membaca itu identik dengan belajar kalau di kita maya, belajar itu membaca. Di mana membaca itu tidak jadi sebuah kegiatan yang seru. Di mana membaca itu sudah dipandang sebagai kegiatan yang membosankan, nggak rame gitu, jadi beban gitu ya. Hanya dilakukan saat besok mau ujian, besok mau ulangan, membaca itu. Bahkan saat kita buka lapak, ada anak yang sudah lari-lari gitu ya ke lapak kita, ada orang tua yang mencegah, udah jangan ke sana. Karena di sana mau ngapain? Belajar gitu. Jadi si kata belajar itu sebetulnya dibikin ngeri sama dibikin kita ngeri. sendiri ya. Sementara orang-orang luar, Finlandia gitu ya. Finlandia mana yang ini teh? Begitu si anak mau pergi ke sekolah teh, orang tua nggak bilang selamat belajar, nggak, selamat bersenang-senang. Artinya si anak ini didorong, bukan didorong, diiming-imingi bahwa kalian akan mendapatkan seru-seruan loh di sekolah. Nah itu yang tidak ada di kita gitu ya. Nggak ada mind frame bahwa di sekolah itu asik loh. Sekolah itu seru loh, baca itu asik loh, baca itu seru loh. Nah itu mungkin budaya, sudut pandang yang harus kita rubah gitu ya, dan ya kita yang harus memulainya. Gitu. Dan juga ada yang berbeda nih. Setiap kali anak pulang sekolah di kita tuh pertanyaannya biasanya apa? Oh, tadi belajar apa? Nah, itu juga yang bikin akhirnya gitu loh. Ya biasa lah. Kita nggak terbiasa bertanya, apakah kamu senang tadi? Senang nggak tadi di sekolah? Gitu. Kayak gitu. Ya kan? Jadi memang kita jarang sekali mengomunikasikan sesuatu yang terkait dengan emosi, dengan perasaan. Betul. Sehingga kita pun menjadi mudah sekali membuat itu luput dari perhatian kita. Jadi yang kita perhatikan adalah sekolahnya, tugasnya, akademiknya. Akhirnya sangat seperti itu, padahal itu bagian kecil dari emosi yang mendorongnya. Betul. Jadi motivasi itu bagian besarnya di salah satu apinya adalah emosi. Jadi ketika dia happy, dia akan menjalani semua prosesnya dengan senang, apalagi dengan apresiasi misalnya, dengan betul. Kita mendoakan, ayah dan ibu doain kamu pasti bisa, kayak gitu kan. Jadi ada keyakinan gitu bahwa di belakang dia tuh banyak sekali yang mendorong gitu ya, ayah dan ibunya, kemudian juga barangkali harapan yang disampaikan. Dan juga ini kalau kita bicara tentang parenting yang berbasis fitrah, nah bahwa ada fitrah dari setiap kita itu untuk belajar, fitrah untuk menjadi lebih baik. Jadi kalaupun kita belum melihat saat ini anak kita berubah, teruslah berdoa gitu, jangan berhenti untuk berdoa. Akan ada titiknya. Ketika kita betul-betul juga mengupayakan perubahan, kita berdoa, akan ada masanya, akan ada momennya di mana itu ketemu dan anak tuh jadi juga membaik gitu. Yakinlah selalu seperti itu. Jangan hanya melihat saat ini, aduh nggak bisa terus. Enggak, kalau kitanya terus konsisten gitu ya, kita terus istiqomah. Karena Allah nggak melihat hasilnya. Betul. Kita melihat Allah tuh senang dengan prosesnya. Ini nggak kerasa waktunya ya. Tapi saya mungkin akan sebelum apa kata Biuki, apa kata Mang Idon dulu. Udah sekarang kata Mang Idon aja. Jangan. Nanti ada dilengkapi nanti sama Biuki bahwa mungkin saya sekedar reminder aja bahwa ada saya pernah baca cuman bukunya apa lupa gitu ya. Ada tiga step, tiga tahap, 3 jenjang
tujuan pendidikan, bukan jenjang atau apa ya? Apa? Aku nggak tahu Ayah mau ngomong apa ya Ayah. Ada tiga tujuan pendidikan. Tujuan yang paling rendah sebetulnya adalah membuat anak dari yang tidak tahu jadi tahu. Oke. Nah, fenomena ini yang paling rendah ini yang kelihatannya masih dominan di Indonesia. Okay. Jadi hanya sekedar dari yang tahu, dari yang tidak tahu jadi tahu. Saya yakin setiap anak tahu bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi apakah bisa? Nah, tujuan pendidikan yang kedua, dari yang tidak bisa jadi bisa. Tahu, hanya sekedar tahu. Bisa. Level berikutnya adalah bisa. Nah, yang tujuan pendidikan yang sebetulnya yang tertinggi adalah merubah perilaku yang tidak baik atau buruk menjadi perilaku yang baik. Jadi sebetulnya tujuan paling tinggi dari pendidikan adalah merubah perilaku. Bukan hanya sekedar tahu, hafal, bukan hanya sekedar bisa, tapi kemudian dia bisa berperilaku baik. Nah, ini mungkin yang harus jadi perhatian orang tua bahwa kita hanya jangan melulu berperhatikan pada akademik gitu ya, karena ada hal-hal yang luar biasa yang jadi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang baik. Itu kata Nah, jadi Maidana. begitu kata Maidana ya. Nggak ada kata Miyuki. Enggak, aduh waktunya nggak kerasa ya, sejam itu luar biasa, enggak. Habis ngomong terus. Nah, itu Oh, gimana ya, jungkir balik? Itu mungkin sebelum kita tutup sesi yang ketiga ini, edisi yang ketiga ini, seperti biasa kita akan membungkus obrolan kita dengan apa kata Biuki. Mangga Biuki, silahkan. Kata Biuki, untuk pertemuan yang ketiga ini, untuk bincang petang yang ketiga ini adalah ayah dan bunda sadarlah, keep in mind, apa tuh? Ya memang ingatlah, bukan sadarlah. Ingatlah bahwa ketika kita mendampingi anak-anak kita di rumah ini adalah ini tentang mereka, bukan tentang kita. Mungkin masa kita mah hampir lewat gitu ya. Kita lagi menyiapkan mereka untuk menjadi manusia-manusia masa depan. Sehingga kita ingatlah hal-hal yang perlu kita latih, kita tumbuhkan, karena mereka udah punya fitrahnya untuk menjadi pembelajar, untuk menjadi orang yang baik gitu ya, untuk menjadi orang yang baik. Sehingga selalulah yakin bahwa apapun proses yang kita lakukan ini, selama kita mendampingi belajar mereka, pada saatnya nanti itu akan terwujud. Harus sabar, jangan pengen langsung baru sedikit berusaha, pengen langsung kelihatan hasilnya. Tahan komentar kita gitu ya, supaya komentar kita hanya melahirkan kalimat-kalimat yang baik, yang membuat anak-anak kita ini semakin semangat dan mencintai aktivitas belajar. Okay. Karena tujuan tugas belajar itu dari mulai kita lahir sampai masuk kita liang lahat, sehingga itu adalah aktivitas yang harus terus-menerus dicintai dijaga sama semangatnya putra-putri kita. Ini giliran Biuki. Oh ya, maaf. Ya, itu aja dari Biuki. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa diterima dengan baik. Walaupun masih ada yang kurang, pasti tentu saja. Mohon maaf, itu hanya karena keterbatasan Biuki semata. Tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini ada manfaat dan justru bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh ayah dan bunda sekalian. Itu kan itu kan sama itu. Oke, itu saja mungkin obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akang Cece menjadikan insight gitu ya, buat ibu bapak sekalian untuk mendampingi, selalu bersemangat mendampingi putra-putri kita dalam menjalani BDR. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Mudah-mudahan juga tidak bosan bertemu sama kita ya. Mudah-mudahan kita juga setiap Sabtu, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Itu saja obrolan kita kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.